Selamat datang di Ukraina. Ini adalah negara ke-102 yang aku kunjungi, dan dalam kunjungan ini, Ukraina dalam keadaan perang. Tapi aku mau ajak kalian jalan di salah satu kota di tepi barat, yaitu Lviv. Video kali ini aku mau ajak kalian jalan-jalan di kota tua Lviv, Ukraina, dan kota ini benar-benar cantik banget. Aku juga mau ajak kalian dalam ekspedisi keliling dunia dengan cara subscribe YouTube ini. Kalau gitu, selamat menonton episode Ukraina. Halo guys, selamat siang dari Lviv, Ukraine. Semoga kabar kalian baik-baik aja. Mungkin kalian khawatir dengan keadaanku di Ukraina sekarang. Jujur sekarang aku baik banget keadaannya. Ya, di Lviv. Ini adalah kota di barat dari Ukraina. Jadi barat Ukraina itu memang nggak terlalu terdampak perang. Tapi minggu lalu baru aja ada serangan di markas militer di dekat sini. Jujur, orang di sini tuh bener-bener ramah banget. Pokoknya keren dah, keren. Kalian harus nonton semua series Ukraine, kurang lebih ada 4 atau 5. Intinya aku suka banget. Jadi setiap aku nge-vlog kayak gini, semua orang tuh kayak pengen masuk frame, say hello dan lain-lain kayak gitu. Ya, ini kita siang ya keluarnya jam 1-an, jam 2. Dan suasananya tuh rame banget hari Minggu. Orang-orang pada keluar ya. Jadi dalam video ini aku bakal ajak kalian keliling kota Lviv. Kita bakal explore daerah Old Town-nya di dalam sana. Dan kita bakal pergi ke beberapa tempat sejarah yang ada di sini sambil kita jalan-jalan ya. Suasananya bener-bener wah, keren banget asli guys. Jadi mungkin kalian tanya gimana sih suasana sekarang dari Ukraine. Sekarang itu kalau di sisi barat, Lviv ini tuh memang nggak terlalu terdampak perang, tapi memang banyak tentara yang berjaga di sini. Sama di sini masih hidup banget ya, orang-orang pada beraktivitas seperti biasa, banyak kafe, nongkrong dan lain-lain. Dan aku suka banget vibes-nya, suasananya. I love it so much. Nah ini suasana di kawasan Old Town-nya ini banyak tempat-tempat yang bisa dikunjungi. Di sana tuh ada beberapa gereja juga. Gedung-gedungnya tuh cantik banget. Ini lagi hari Minggu ya, di sebelah kiri ini ada Jesuit Dungeon Church. Nah inilah gerejanya, kita coba masuk ya. Kalau kalian lihat tadi, itu desainnya desain barok banget dan udah dibangun dari tahun 1630. Jadi udah hampir 5 abad. Keren banget tadi di dalam lagi ada ibadah karena hari Minggu dan lagi ada penyerahan anak. Nah, sesuai dengan yang tadi aku bilang, di sini tuh ada jual-jualan. Kita lihat jualan apa ya? Intinya jualan roti-roti. Sir. Nih jualan roti semua nih. Jadi banyak jualan kue di hari Minggu kayak gitu. It's fundraising activity. Oh, really? Really, we are doing it for the Oh. soldiers. Oh. Dehydrated food. Oh, oke. But to make it, we have to do some fundraising. Oke. Jujur aku pengen beli, cuman lagi kenyang banget. Aku udah pin satu kafe, nanti pengen beli kue di kafenya aja. Tapi ya mereka ramah-ramah intinya ya. Tiba-tiba suasananya hujan. Hujan lumayan deras. Di sini banyak restoran-restoran. Nih, itu tulisannya restoran tuh. Cuma sampai sekarang juga aku nggak terlalu tahu makanan khas dari Ukraine itu sebenarnya apa ya. Aku pernah lihat tuh ada satu kayak sup gitu, cuman aku belum nemu restoran yang cocok. Nih Hotel Best Western Plus, bendera Ukraine. Wow.
Nah, sekarang aku lagi jalan ke Armenian Quarter, di mana dulu beberapa abad yang lalu banyak orang Armenia yang pindah ke sini dan mereka mendirikan settlement gitu. Jadi sekarang masih banyak budaya-budaya mereka yang ada di sini. So, menarik buat diliput. Dan jadi salah satu tempat wisata kalau kalian cari tempat wisata di Lviv. Selama di sini tuh aku ngelihat perempuan Ukraina itu cantik-cantik banget karena matanya tuh biru, rambut pirang, kayak keren banget asli. Matanya biru itu yang bikin keren banget. Bye-bye. Aku dipanggil konnichiwa tadi sama anak-anak sini. Dikira orang Jepang. Lucu banget. Selama di sini jalan kaki aja karena semuanya deketan semua. Nih, banyak banget kafe-kafe menarik. Asli nih, kafenya cakep-cakep semua. Dan aku sempet cek ya harga-harga kopi makanannya tuh nggak terlalu mahal. Nah, sekarang kita masuk ke Armenian Quarter. Jadi ini adalah settlement-nya. Beberapa orang Armenia di abad ke-13 mereka dia mampir ke sini dan mendirikan komunitas mereka di tempat ini. Nah, di abad ke-14 mereka mendirikan komunitas dan gereja Katolik, dan pada abad ke-16 sampai 17 mereka berkembang pesat banget di sini. Mereka mendirikan kerajinan, pusat bisnis dan lain-lain. Jadi satu area ini benar-benar berkembang banget di sini. Kawasannya cantik banget. Gedung-gedungnya bagus. Nah, sekarang memang nggak terlalu banyak lagi, tapi budaya mereka masih dilestarikan jadi tempat wisata di sini. Karena sejak Perang Dunia Kedua, ya sekarang udah nggak ada lagi komunitas Armenia yang kuat di sini. Menarik sih tempatnya. Nah, jadi waktu Perang Dunia Kedua waktu itu, Lviv ini sebenarnya sempat dikuasai oleh Polandia. Makanya banyak yang bilang Lviv ini tuh mirip banget sama Polandia, dan menurutku ya lumayan mirip sih. Cuman nggak bisa dipungkiri kalau kebanyakan culture-nya sudah ngikut sama Ukraine. Dari bentuk bangunan aja sih mirip dan lain-lain. Dan menurutku ini jadi perdebatan ya bagi orang-orang, katanya belum ke Ukraine kalau cuma ke Lviv doang. Tapi ya ini sudah resmi jadi part of Ukraine. Nah, kawasan Old Town Lviv, di mana tempat aku eksplor sekarang, ini sudah jadi bagian UNESCO karena memang sejarahnya kaya sekali. Dan kalau dilihat dari segi bangunan, budaya, di sini tuh campuran barok, renaissance, masih banyak lagi. Jadi sangat-sangat menarik buat dieksplor. Tempat foto-foto juga banyak banget di sini. Guys, di sini banyak pinggir-pinggiran tempat ini tuh banyak kopi. Jadi memang kalau misalnya hari Sabtu Minggu, aku tanya sama orang hotel, orang-orang tuh banyak yang nongkrong di Old Town ini. Dan ini hari Minggu ya, orang habis ibadah langsung nongkrong ya. Nih ada meja-meja di pinggir-pinggir jalan. Mereka sambil berdiri, ngobrol. Ini ada bubble tea. Dari tadi juga aku banyak ketemu produk bubble tea di sini. Kayaknya terkenal banget bubble tea. Wah, tadi kita udah lewat sini tapi belum ada tenda itu. Kayaknya itu tenda jualan barang-barang deh. Nah, depan ini adalah Town Hall. Ada yang jualan apa ini ya? Daging kayaknya. Oh, jualan daging guys.
Daging sosis kayaknya. Ini kayak keringan daging-daging sapi kayak gitu. Daging asap gitu. Ekoverma. Ada yang jualan gelas. Ada yang jualan apa nih? Keju kayaknya. Oh, iya keju. Sini ada kerajinan gelas. Wih, keren. Ada toko kopi juga. Nih, Coffee Special Roasters. Buh. Udah habis guys. Ini sosis lagi. Coba lihat lagi ya di sebelah sini. Wih, jahitan nih keren nih. Terus ini jualan roti, baju, tote bag, bagus-bagus barangnya. Ini setahuku dia fundraising gitu guys, seperti yang kue tadi untuk membantu para tentara. Sekarang hujan lumayan deras, jadi aku berencana buat ke cafe dulu. Kita nongkrong dulu sambil nunggu hujan reda, baru kita jalan-jalan lagi. Ini di gang-gangnya aja tuh unik banget. Gang-gang kecil tuh masih ada kafe-kafe lagi. Dan ini salah satunya. Aku suka banget dengan kawasan ini guys, rame banget. Sebenarnya town hall itu bisa naik sampai atas tuh. Ke paling atas, dia cuma buka di weekend, cuman aku lagi capek banget hari ini. Dan lagi mendung kan, jadi nggak terlalu kelihatan keseluruhan kotanya. Untuk kisaran harga aku nggak bilang di sini murah banget, tapi kayak mineral water aja itu 5.000. Kalau pizza tadi aku lihat berapa ya? 75 kali satu slice gede itu 20.000. Masih murah sih sebenarnya. $1 ya. Masih murah sih. Halo. Ramah-ramah kan? Orang-orang sini tuh ramah-ramah banget. Nah, ini salah satu tempat wisata di mana ditutup-tutupin kayak gini tuh bukan karena mereka renovasi, tapi karena takut ada serangan drone. Karena ini tuh sejarah ya, tuh bahkan itunya aja ditutup. Nah, di depan aku ini ada Boeing Chapel. Kalau kalian lihat nih bangunannya kayak udah tua banget ya. Jadi ini tuh sudah ada dari abad ke-17. Dan Boeing Chapel ini sendiri adalah makam dari seorang yang sangat kaya, keluarga Boeing namanya, yang ada di Ukraina di beberapa abad yang lalu. Jadi sampai sekarang ya jadi tempat wisata karena bangunannya itu unik banget. Dan itu ditutup triplek, dan di belakangnya itu ada ditutup besi. Karena apa? Karena takut serangan. Jadi barusan aku ketemu sama turis juga, dia dari Yunani, dan dia mau temuin ceweknya di sini. Dia juga baru 2 hari di sini, dan dia kaget karena lihat aku adalah turis pertama yang dia lihat selama ini. Jadi bener-bener aku adalah turis yang dia lihat, padahal orang di sini loh. Kayak
benar-benar jarang karena memang Ukraine itu ya lagi perang ya, dan dia tanya apa aku ke Kiev, enggak, karena memang di sana bahaya banget. Dia juga minggu lalu dia bilang dia dengar berita yang ada attack di sini pakai drone. Dia sempat pengen cancel juga, dan itu sama hal yang pengen aku lakuin waktu itu, pengen aku cancel busnya. Tapi ya udah terlanjur, just do it. Wih, ada coffee lab. Setelah tadi kita mengunjungi Armenian Quarters, sekarang kita pergi ke Italian Courtyard. Jadi sekarang ada Itali kebudayaannya dan komunitas-komunitasnya dulu ada di sini. Jadi ada beberapa bangunan juga yang bentuknya itu Itali banget. Guys, harusnya Italian Courtyard itu ada di sini, cuman dia tutup. Jadi dia tuh harusnya bisa masuk ke dalam, tapi ada bangunan-bangunan gaya Italinya yang kayak di Rome gitu loh. Tapi ya sudah, di depan ini ada Eucharist Church. Kita masuk ke gereja lagi ya. Gereja di sini tuh bagus-bagus loh. Cakep banget. Mari kita masuk. Wah, gerejanya keren banget. Bye bye. Bye bye. Orang bilang, aku bilangnya dari Jepang lagi. Terus dia minta IG, TikTok, dan lain-lain. Astaga. Bye-bye. Padahal tadi ada ibu gurunya itu lagi jelasin ke anak-anaknya tentang gereja. Tiba-tiba aku masuk, mereka ngomong sesuatu gitu. Terus dia bilang, kalau aku bilang Indonesia kayaknya nggak ngerti. Jadi ada yang bilang konnichiwa, gue balas konnichiwa. Terus akhirnya gue bilang arigato. Ini lucu banget sih. Jadi anak-anak itu ternyata mereka main sosmed juga, IG, TikTok, YouTube, mereka ada semua tahu. Wow. Jadi tadi tempat kopi yang pengen datengin itu tutup guys. Jadi kayaknya aku cari tempat lain aja ngopi. Ini Terdelnik, Praha punya nih, Terdelnik, rame banget. Nah sebenarnya kawasan kota tua tuh udah lumayan kelar lah, sekitar 80%. Mungkin nanti sisa 20% aku bakal explore besok. Tapi di penghujung video kali ini aku pengen nonton opera. Jadi aku udah beli tiketnya online ya di internet. Tadi harganya itu aku beli yang paling murah aja karena nggak pernah nonton dan nggak tahu kan seatnya yang bagus tuh yang mana. Jadi aku beli 150 Hirvina, berarti sekitar 150 itu sekitar 40.000 kayaknya, 40.000 rupiah. Murah banget untuk nonton opera, kayak tiket bioskop ya. Dan aku nggak tahu itu kayaknya tadi tuh balet apa? Kayaknya balet deh, gue juga lupa. Tapi aku penasaran banget sih. Katanya nggak boleh rekam di dalam, cuma nanti aku coba rekam-rekam dikit suasananya aja ya. Sambil kita masih nunggu sejam lagi, aku bakal ajak kalian keliling suasana di depan opera. Wah, lagi ada choir juga. Asli aku merinding dari tadi ketemu rombongan anak-anak yang ramah. Ada yang nyanyi choir.
Nah, di depan ini sudah National Opera Lviv. Dan di sini tuh ada pasar. Tenda-tenda lagi. Yuk kita kelilingnya, ada jualan apa aja. Oh, ini bukan makanan sih. Mereka jualan perhiasan-perhiasan sih. Mereka jual perhiasan gitu. Kayak cincin, patung, dan lain-lain, lukisan. Kayak gitu. Nah, depan ini gedungnya bagus banget. Ini National Opera-nya. Dulu aku tuh sempat pengen nonton di Kyrgyzstan, cuman kayak waktu beli tiketnya tuh gagal terus pembayarannya. Dan di sini jauh lebih murah nontonnya. Ini adalah suasana dari dalam National Opera-nya. Bagus banget. Pertama kali aku masuk ini. Wah, keren banget. Ini baru pertama kali aku ngeliat ini. Ini kita ambil kursi yang paling murah aja, yang paling ujung. Karena aku cuma penasaran. Harusnya yang bagus seatnya di bawah ya, udah pasti ya. Ini pertama kali banget aku nonton opera dan gak sabar banget. Guys, aku baru kelar nonton, pertama kali nonton opera. Kayak nonton bioskop, bayar tiketnya cuma 50.000, tapi duduknya di paling atas. Oke sih, kayak musiknya bagus. Gitu. Dan udah sore, jadi kayaknya aku mau makan di minimarket. Terus udah balik ke hotel. Jadi itu kayak drama musikal gitu loh. Mungkin kalau kalian sering nonton drama musikal ya mungkin mirip-mirip ya. Cuman ini menurutku gedungnya bagus banget kayak di Eropa gitu. Ya memang di Eropa ini maksudnya. Gedungnya bagus banget, interiornya gitu. Pertama kita pergi ke minimarket dulu karena aku pengen cek makanan. Semoga di sini ada makanan-makanan yang enak ya. Sama sekalian mau beli minum. Kayak aku pengen cobain snack Ukraina deh. Cari-cari dulu snacknya. Jujur selain pasar tradisional, aku suka banget ke supermarket. Nah, ternyata di sini banyak banget makanannya. Cuma aku nggak ngerti ini bahasa apa lagi. Tuh, itu salad-salad lagi nggak pengen. Ini ikan-ikan ya, ada gorengan, ada kroket, ada ini makanan Polandia nih, pangsit. Banyak roti goreng, kentang goreng, ayam, pizza, kalkun, banyak banget asli. Ini kue-kue juga ada. Yang manis-manis juga ada. Ada panda. Ini aku lihat ada beberapa produk kayak nih batik. Ini kayak batik banget kan. Ini produksinya tapi produksi Ukraine. Batik. Aku sebenarnya pengen cobain snacknya ini Ukraine, cuman aku bingung, biskuit semua. Oh ini bukan, ini Coco Crunch gitu. Ini kayaknya pernah lihat. Oke, jadi karena di supermarket nggak ada, kita ke minimarket. Ini namanya Cimi.
mie, beli makan deh. Ini roti. Ini ada donat. Jadi aku makan di minimarket, aku beli mie. Pengen cobain mie lokal. Ini tulisannya grilled beef nih kayaknya. Terus ada kabanosi, ini yang kayak di Polandia, sama air minum satu. Totalnya berapa ya? Tadi sama nugget 191 doang, berarti sekitar 200 hervina gitu. Kabar buruk, dia nggak ada garpu. Jadi kita akalin ya. Ini ada nuggetnya. Nugget. Kasirnya baik banget, tiba-tiba dikasih ini garpu. Padahal tadi nggak ada dibilang. Ya kalian lihatnya aku traveling di Ukraina kayak traveling biasa ya, kayak beneran nggak ada terjadi apa-apa gitu. Kita cobain nuggetnya dulu deh. Kayak seru aja traveling di sini sebenarnya. Kalau ada teman lebih asik sih. Nugget goreng. Ini berapa ya? 85. 85 kali 400 30.000. Wah, semua ini 75. Oke lah. Dapat 6 nugget, mie, sama ini daging. Ini proteinnya tinggi banget, kayak sosis gitu. Minum. Tadi makanan di supermarket kayak kurang fresh gitu, dingin. Kalau ini hangat. Pengen makannya kuah-kuah, karena depan hujan. Jujur ini hari pertama di Ukraina, tapi ya seneng banget asli. Mungkin video ini tayang di Desember, cuman aku sebenarnya tag-nya tuh di tanggal berapa ini ya? Minggu kedua di Oktober. Bau minyak aneh banget, kayak jamur gitu. Zismakom Gribif itu apa? Gribif ini baunya jamur banget sih. Udah lama nggak makan Indomie, jadi kangen banget sebenarnya. Ini udah bisa makan. Biasa aja sih. Gue nggak tahu ini rasa apa. Ini kayak manis gitu, kayak bukan beef. Ini namanya kabanosi, tapi aku beli yang keju. Dia kayak sosis gitu. Kalian tau bicang hiang gak sih yang kadang di mall-mall? Rasanya mirip banget. Guys, aku udah kenyang banget. Makan mie, makan nugget, makan kabanosi, sosis. Udah banyak banget, kenyang banget.
Terima kasih udah nonton. Mungkin ini kayaknya episode ketiga Ukraine apa kedua, aku lupa. Semoga kalian betah, masih ada sekitar 2 series lagi Ukraine. Jangan lupa subscribe dan ikutin terus petualanganku ke negara-negara unik ya. Ini negara 102 yang aku kunjungi. Masih banyak lagi lah, masih baru setengah saya keliling dunia ya. Jadi kalian terima kasih sudah jadi supporter, penonton-penonton setia. Hehehe. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye-bye.